kita akan menyambut laga yang krusial bagi timnas kita di Piala AFF. Ini pertandingan ketiga untuk Indonesia yang dipimpin oleh Coach John Herman. Setelah kita memenangkan 2 pertandingan melawan Kamboja dengan 5-1, melawan Timur Leste dengan 3-0, sekarang kembali ke kandang di Pakansari. Senin malam kita berduel dengan juara bertahan Piala AFF, Vietnam. Wah, ini luar biasa, banyak dinantikan tentunya. Dan Vietnam yang sedang terluka walaupun mereka tidak kalah dalam pertandingan di kandang mereka, di markas mereka, saat dipaksa bermain imbang oleh Singapura dengan 0-0, mereka merasa kalah di situ. Karena ambisi mereka menang. Jika menang melawan Singapura tentu aman, karena mereka akan menghadapi Indonesia di pertandingan ketiga mereka, ya. Tetapi ketika bermain imbang dengan Singapura, tentunya menjadi pukulan bagi tim asuhan Kim Sang-sik ini. Mengingat mereka harus ke Pakansari menghadapi tim kuat yang di mata Kim Sang-sik, makanya dia sempat datang bersama dengan asistennya menonton Indonesia main di FIFA Matchday bulan Juni yang lalu saat menghadapi Mozambik, dan kedapatan dia di tribun mengamat-amati, mencatat pemain-pemain Indonesia yang kemungkinan besar akan tampil melawan tim asuhannya. Memang tidak ada Kevin Dix, Calvin Verdong, tidak tampak Ajay Itzes, tidak bermain 2 kiper kita, tidak bermain Emil dan Martin Pas, tapi setidaknya masih ada pemain-pemain lainnya, ya, yang bisa bermain seperti Sandy Walsh. Ya, tentunya menjadi catatan utama. Ada Rizky Ridho, ya, ada Eliano Reinders, ada Sain Patinama. Itu pemain-pemain yang akan memperkuat Indonesia menghadapi Vietnam. Dalam posisi yang terjepit karena mereka baru 4 poin, Vietnam pasti akan bangkit, berusaha bermain habis-habisan melawan Indonesia. Mereka menganggap pertandingan melawan Indonesia adalah final. Ya, wajar, karena kalau sampai kalah, habis mereka, tidak akan lolos. Karena kita akan poin 9, kemudian nantinya akan berhadapan dengan Singapura yang sementara ini memimpin klasmen dengan 7 poin. Jadi kalau Vietnam kalah, dengan posisi mereka sekarang 4 poin, menang melawan Timur Leste 7-0 dan draw 0-0 dengan Singapura, maka pertandingan terakhir kalau kalah lawan Indonesia lawan Kamboja, ya katakan mereka bisa menang cuma 7 poin. Artinya ini sangat berbahaya buat Vietnam. Kalau mereka sampai kalah melawan Indonesia, Indonesia sudah pasti lolos dengan 9 poin. Tinggal menghadapi Singapura, dan Singapura tentunya sekarang dengan 7 poin berusaha untuk paling tidak imbang melawan Indonesia, karena dengan 8 poin akan sulit dikejar oleh Vietnam. Ya, sekali lagi dengan catatan jika Vietnam kalah, makanya Vietnam akan tampil habis-habisan melawan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas kita setelah melewati 2 pertandingan. Maka lawan Vietnam semua akan melihat taktik strategi dari John Herman. Jangan bermain-main lagi, karena ini tim yang sangat kuat, yang memungkinkan juga kita bisa kandas di kandang. Karena Vietnam, mereka punya tujuan adalah menang. Dengan menang melawan Indonesia tentunya mereka aman, ya teman-teman, untuk melakukan pertandingan terakhir melawan Kamboja, dan mereka ingin mengalahkan Kamboja. Maka dengan 10 poin pasti mereka lolos. Indonesia target mereka. Mereka tahu, Kim Sang-sik tahu, dan semua pemain, Quang Hai, Nguyen Din Bah, 2 pemain top mereka itu tahu sulit mengalahkan Indonesia, apalagi bermain di kandang. Tapi ada satu yang saya akan bicarakan di sini teman-teman, ya. Kemungkinan besar dan pasti ini bisa dimainkan, ya. Bisa dimainkan saya pikir, ya. Karena kemarin ketiga-tiganya bermain. Memang pemain inti adalah Rafaelson Bezerra, atau yang bernama Vietnam itu Nguyen Xuan Son, 29 tahun. Dia pasti akan main karena dia pemain inti di antara 2 pemain naturalisasi lainnya asal Brasil yang ada di tubuh Vietnam, ya. Penjaga gawang juga ada penjaga gawang yang berdarah Slovakia, ya, mereka akan tampil. Ada Patrick Ligiang, itu di bawah Mister Vietnam. Tapi 3 pemain asal Brasil ini bisa saja dimainkan. Ya, selain saya bilang tadi ada Rafaelson atau Nguyen Xuan Son, mereka punya juga ada Duan Hen yang bisa bermain. Itu nama aslinya Henrio Araujo da Silva, sudah 32 tahun. Dia kemarin juga masuk di babak kedua, memang bergantian dengan Quang Hai. Tapi ini pemain depan semua yang saya bilang. Karena mereka harus menang, maka bisa saja ada 3 pemain depan langsung dimainkan. Dan 3-3-nya ini bisa dari Brasil semua akan bermain. Satu lagi adalah Maggio
Giovanni, ya, Maggio Giovanni Candido, yang ini namanya Nguyen Tai Loh. Tiga-tiganya, kemarin tiga-tiga bermain. Walaupun dua itu masuk babak kedua, tapi saya rasa karena mereka butuh menang, bisa saja mereka 3-4 pemain. Ada Quang Hai juga kan, dan Dinbah sudah membuat 3 gol. Maka lebih banyak pemain attack yang mereka akan tampil melawan Indonesia, karena mereka memburu untuk bisa mencetak gol lawan Indonesia. Peluang mereka akan terbuka kalau bisa menggetarkan gawang Nadeo lebih awal untuk merusak konsentrasi Indonesia, karena itu penting bagi Vietnam. Maka harus berhati-hati bagi Rido di belakang, bagi Sandy Walsh, dan juga dengan Shane Patinama, karena ini akan dikembalikan dengan pakem saat menghadapi Kamboja. Kalau kemarin menghadapi Timur Leste kan berbeda. Jordi yang ada di sana, kemudian ada Brian Fatari dengan Wahyu Prasetyo. Ya, ini bukan pakem yang kuat, karena ada perubahan drastis dibuat oleh John Herman saat menghadapi Timur Leste. Itu yang membuat kita di babak pertama kurang begitu oke bermain. Dengan satu pemain lain juga tampilkan adalah Tim Hypens. Tapi ketika pemain-pemain seperti Sandy, Shane, Donitri masuk, berbeda memang. Egy juga ikut dimainkan, Ragnar ikut dimainkan, memang berbeda. Nah, menghadapi Vietnam, pemain-pemain terbaik kita harus dimainkan. Karena Vietnam, tim saksi akan menurunkan tim terbaik mereka. Karena saya bilang tadi kan, ini pertandingan hidup mati buat Vietnam. Ya, kalau kalah sudah habis mereka. Percuma mereka akan menghadapi Kamboja, walaupun itu akan bermain di kandang mereka. Karena mereka ingin untuk bagaimana bisa menghadang Indonesia. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati menghadapi Vietnam. Vietnam akan bermain ngotot. Kita tahu sangat disiplin mereka, dan bukan tidak mungkin mereka akan provokator pemain-pemain kita. Jangan sampai terpancing melawan mereka. Kita hadapi mereka, ya, dengan pertandingan, karena mereka juga 3 pertandingan terakhir tidak pernah menang melawan Indonesia, bahkan tidak bisa mencetak gol. Maka ini modal bagus buat kita. Lupakan pertandingan melawan Timur Leste, ya, yang kemarin itu. Sekarang menatap melawan Vietnam, karena kita menang 1-0 saja, tidak perlu banyak-banyak, maka kita lolos ke babak semifinal. Ya, tidak mungkin lagi dikejar oleh siapapun dengan 9 poin. Ya, karena itu maksimal bagi Vietnam, cuma dapat 7 poin kalau kalah lawan kita. Ya, mungkin yang bisa mengejar adalah Singapura, dengan catatan Singapura mengalahkan Indonesia. Tapi saya rasa agak berat bagi Singapura kalau kita bisa mengalahkan Vietnam. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Roban berbicara.